Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 52 Teknik Roh Rahasia. Sambil membawa buku-buku yang rusak itu dengan kain, Chu Feng dengan gembira kembali ke kedai minuman. Su Mei yang sekarang tidak marah dan cemberut lagi. Sebaliknya, ada senyum manis di wajahnya dan dia juga senang. Hei, apakah kamu menemukan harta karun di tumpukan buku-buku busuk ini? Setelah memasuki ruangan, Su Mei tersenyum dan berkata, jadi kamu baru saja berakting. Melihat Su Mei yang aneh, Chu Feng menyadari bahwa dia memang sengaja bersikap seperti itu. Dia jelas menyadari niat Chu Feng. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa dan memberinya manik spiritual, orang tua itu pasti akan menaikkan harganya. Jika aku tidak mencoba menentangmu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Benar sekali, harta apa yang kau dapatkan? Cepat tunjukkan padaku. Su Mei sangat tidak sabar dan mengambil buku-buku dari bahu Chu Feng. Setelah mengacak-acak tumpukan buku, akhirnya dia menemukan satu. Buku itu juga tertutup debu, tetapi jelas berbeda dari yang lain. Meskipun buku itu lusuh, namun buku itu masih utuh. Hanya dengan melihatnya saja, buku itu memberikan kesan polos. Di tangan Chu Feng, ia dapat merasakan bahwa bahan-bahan buku itu istimewa. Chu Feng menggunakan tangannya untuk membersihkan buku itu, dan setelah debunya hilang, beberapa kata muncul. Teknik roh rahasia. Su Mei meraih teknik roh rahasia. Setelah membersihkannya dengan saksama selama beberapa saat, dia berkata dengan sedikit terkejut, jika teknik roh rahasia ini nyata, maka kamu telah memperoleh banyak keuntungan. Meskipun teknik roh rahasia ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan kekuatan roh, harga pasarannya sama sekali tidak lebih rendah dari 1000 butiran roh. Aneh. Mengapa orang tua itu menyembunyikan hal yang begitu bagus di bawah buku-buku? Ah, aku tahu. Orang tua itu pasti tidak bisa membaca. Semahal itu. Mendengar kata-kata Su Mei, Chu Feng terkejut pada awalnya, tetapi setelah itu dia sangat bahagia. Itu berarti kali ini, dia mendapatkan transaksi besar. Tetapi, mari kita ambil contoh murid inti di sekolah naga biru yang memiliki kekuatan roh. Meskipun ia memiliki kekuatan roh, ia tidak memiliki metode kultivasi. Jika kau menjual teknik roh rahasia ini kepadanya, ia akan memberikan harga yang lebih tinggi karena benda ini adalah harta karun yang sangat berharga yang banyak diminati tetapi kurang diminati. Su Mei berkata seolah-olah ia bangga pada dirinya sendiri. Haha, setelah aku selesai menggunakan ini, bukankah aku akan mendapat banyak keuntungan saat menjualnya? Chu Feng sangat senang. 1000 spiritual bed mungkin bisa langsung membawanya ke alam origin. Buku rahasia ini hanyalah teknik pengendalian kekuatan roh dan bukan metode kultivasi untuk seorang spiritualis dunia. Jika kamu benar-benar dapat memahami kekuatan formasi roh dan menjadi spiritualis dunia, pada saat itu, banyak sekolah akan memintamu untuk bergabung dengan mereka. Persembahan yang akan diberikan sekolah kepadamu akan cukup bagimu untuk menjadi orang kaya sejati. Apakah kau tahu berapa banyak yang diterima spiritualis dunia di sekolah naga Asure? Berapa harganya? Setiap bulan, dia mendapat 1 manik-manik mendalam. 1 manik-manik mendalam setara dengan 1000 manik-manik asal, dan 1 manik-manik asal setara dengan 1000 manik-manik spiritual. Yang berarti, setiap bulan, dia bisa mendapatkan 1 juta manik-manik spiritual dari sekolah naga biru. Su Mei menjelaskan. Ya Tuhan, 1 juta spiritual beds setiap bulan. Itu tidak bisa dipercaya. Chu Feng tercengang. Hari ini, baginya, 1 spiritual bed sudah sangat berharga. Dia bahkan tidak berani memikirkan 1 juta. Meski begitu, spiritualis dunia itu hanya menerimanya dengan enggan. Kalau bukan karena dia mengincar harta karun kita di sekolah naga biru, dia tidak akan menjadi tetua tamu di sekolah naga biru. Harta karun? Harta karun apa? Chu Feng dipenuhi rasa ingin tahu. Kau tahu makam 1000 tulang di gunung pengobatan spiritual. Orang-orang menduga ada harta karun di makam 1000 tulang itu. Dan spiritualis dunia itu datang ke sini untuk mencari harta karun itu. Su Mei terus menjelaskan. Jadi di sanalah tempatnya. Chu Feng tercengang sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka akan ada harta karun di hutan yang gelap dan menakutkan itu. Namun setelah berpikir dengan saksama, ia dapat memahaminya. Bagaimanapun, kekuatan roh yang ia miliki saat ini tidak berasal dari kelahirannya. Kekuatan itu diperoleh dari makam 1000 tulang. Jadi, ia merasa bahwa mungkin makam 1000 tulang benar-benar memiliki harta karun. Ada apa? Kenapa kamu punya ekspresi seperti ini? Tidak apa-apa. Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memberitahu Su Mei bahwa dia terjebak di makam 1000 tulang, melihat seorang lelaki tua bercahaya di sana, dan bahkan mendapatkan kekuatan roh dari tempat itu, kan? Itu terlalu keterlaluan sehingga Chu Feng tidak bisa dengan mudah memberitahu orang lain.
Baiklah, aku tahu kau benar-benar ingin mencoba teknik roh rahasia ini, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Su Mei mengembalikan teknik roh rahasia kepada Chu Feng dan juga mengeluarkan sesuatu dari tas pinggangnya untuk diberikan kepada Chu Feng. Ini hadiahmu karena telah pergi jalan-jalan denganku. Melihatnya, Chu Feng menemukan bahwa di telapak tangan Su Mei ada benda seperti karung. Namun, itu jelas bukan karung biasa karena bahannya sangat khusus dan permukaannya dipenuhi simbol. Setelah melihat benda itu, Chu Feng langsung menghirup udara dingin dan berseru, sebuah kosmos sak. Kosmos sak. Meskipun ukuran karung itu tidak besar, namun surga dan bumi tertampung di dalamnya. Karung itu dapat menyimpan berbagai macam barang tanpa beban tambahan. Itu adalah peralatan ajaib untuk menyimpan barang. Namun, pembuatan kosmos sak sangat rumit sehingga harganya pun sangat mahal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Chu Yuanba ingin membeli satu sebelumnya, tetapi pada akhirnya, karena harganya terlalu tinggi, dia menyerah. Jadi, bagi Chu Feng, ini adalah barang mewah namun Su Mei memberikannya kepadanya. Apa yang kau lihat? Pergilah dan berkultivasi. Su Mei meletakkan kosmos sak di tangan Chu Feng dan bersiap untuk pergi. Su Mei, mengapa kau begitu baik padaku? Sambil memegang kosmos sak di tangannya, tatapan Chu Feng ke arah Su Mei dipenuhi dengan rasa kagum. Tidak ada alasan. Hanya saja setiap anggota aliansi Wings memiliki satu dan hanya kau yang tidak. Jadi, itu untuk menghindarimu berada dalam kondisi yang buruk. Dalam beberapa hari ketika makam itu terbuka, kau tidak boleh membawa 2 tas besar seperti yang kau lakukan di perburuan obat spiritual, kan? Jika sampai begitu, akan aneh jika tidak ada yang merampokmu. Su Mei tersenyum dan tidak memberikan jawaban kepada Chu Feng. Namun, saat dia meninggalkan ruangan, dia menoleh ke belakang dan berkata, jika kamu tidak mengerti mengapa, maka anggap saja aku mencoba menjeratmu. Setelah mengatakan itu, Su Mei pergi. Melihat pintu yang perlahan tertutup, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Terlepas dari alasannya, Su Mei benar-benar memperlakukannya dengan baik. Duduk bersila di tempat tidur, Chu Feng dengan tidak sabar membuka teknik roh rahasia. Baru kemudian dia memastikan bahwa itu benar-benar teknik yang membantu pengguna mengendalikan kekuatan roh. Ia dapat membiarkan kekuatan roh menjelajah dan mengamati objek secara mendetail. Selama kekuatan roh cukup kuat, bahkan jika seseorang menyembunyikan auranya, ia masih dapat melihat kekuatan sejati mereka. Mereka yang menggunakannya dengan baik dapat mengganggu kesadaran lawan dengan kekuatan roh yang tak berwujud. Itu memiliki kegunaan yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Singkatnya, buku teknik roh rahasia tentu saja merupakan hal yang baik. Bagi Chu Feng, buku itu akan sangat berguna di masa depan.